ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita kembali menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Hari ini kita masih menjadi orang-orang pilihan Allah yang digerakkan langkah kakinya untuk beribadah memenuhi seruan Allah, meninggalkan beberapa saat urusan dunia. Kita hadir kemari tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi kita hadir kemari sebagai bakti dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita baik di masa lalu, saat ini dan yang akan datang, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di penghujung Syawal 1444 Hijriah. Kita baru saja menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian berhari raya Idul Fitri. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah puasa Ramadan yang kita jalankan sebulan penuh yang lalu membuahkan hasil takwa, menjadikan orang-orang yang beribadah pada bulan itu menjadi orang-orang yang punya kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita siapkan bekal kita ketika kelak kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang akan kita bawa menghadap Allah bukanlah harta. Walaupun kadang kita menyadari tiada mengenal waktu ketika kita sibuk mengais dan mencari harta, tidak mengenal waktu siang maupun malam, bahkan nyaris kita tidak mampu lagi membedakan yang kita kejar dan kita cari itu adalah yang halal atau yang haram. Harta yang kita cari boleh jadi dan bisa jadi akan menjadi jalan kita untuk beramal kepada Allah. Ketika harta yang kita cari ada hak-hak yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan juga untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam Al-Qur'an Allah menyetir kita ketika kita sibuk hanya mencari harta, sehingga turunlah ayat, turunlah surat Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita
Jangan sampai bermegah-megahan karena sibuk mencari harta, sehingga kamu lalai sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kata Allah. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Maka harta yang kita cari, yang jika harta itu tidak kita keluarkan kepada jalan Allah, justru akan menjadi bumerang bagi kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini kita yang disibukkan oleh harta sehingga lupa, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga tahta yang akan kita bawa dalam menghadap Allah sebagai bekal terbaik kita. Karena kadang-kadang tahta yang diberikan kepada siapapun, tahta itu kadang-kadang menyilaukan kita, sehingga kita sibuk untuk mengurusi urusan dunia ini. Maka bekal terbaik yang akan kelak kita bawa menghadap Allah, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kau, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mudah-mudahan ibadah Ramadan akan membuahkan takwa ketika kita sudah lakukan pada bulan yang lalu. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada suri tauladan hidup kita, idola kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat, dan orang-orang yang banyak berzikir, menyebut Allah dimanapun dia berada. Hamba Allah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada dua hadis populer yang nyaris tentu akan kita ingat yang berkenaan dengan ibadah puasa. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi di hadis lain Rasulullah juga bersabda, kam min shaim laisa lahu min shaumihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Untuk mengukur, menilai apakah kita berhasil atau gagal dalam ibadah puasa Ramadan yang lalu, di bulan Syawal dan seterusnya, 11 bulan yang akan datang, akan kita lihat bagaimana tingkah pola laku kita. Kita sadar dan paham benar kenapa kita diwajibkan berpuasa. Karena target orang yang berpuasa itu, sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi telah saya sampaikan melalui dua ayat dari surat Al-Imran 133-134. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Di bulan Ramadan tidak ada kita ini yang tidak dermawan. Insya Allah semua dermawan. Aktivitas sehari-hari bisa kita saksikan, baik di media maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menyantuni anak yatim, berbagi rezeki dengan memberikan bukan puasa kepada orang-orang yang berpuasa, dan apapun bentuk kebaikan dalam rangka memenuhi perintah Allah tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah rasa sosial ini, gemar berinfak ini, kedermawanan ini bisa dipertahankan setelah Ramadan sampai ketemu Ramadan yang akan datang? Atau bahkan kita menjadi orang-orang yang bakhil kembali, orang-orang yang pelit kembali, orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Kalaulah hal ini terjadi pada kita, kita menjadi orang-orang bahagian dari itu. Ini ciri-ciri bahwa kita gagal dalam ibadah puasa Ramadan. Inilah yang Allah katakan
dalam ayat yang saya bacakan tadi, bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ciri gagalnya ibadah puasa Ramadan adalah ketika kita sadar pada waktu puasa, kita yang berpuasa tidak ada yang marah. Ketika kita marah, kita pasti akan diingatkan, la takhdab, jangan marah. Akan batal puasamu, akan berkurang nilai ibadah puasamu. Pertanyaannya adalah, 11 bulan ke depan, apakah kita mampu kembali menjadi orang-orang yang mengendalikan marah, atau bahkan menjadi orang-orang pemarah, emosional dan sebagainya. Kita bisa lihat hari ini, ketika penyakit yang datang kepada kita, itu nyaris karena kita menjadi orang-orang yang meluapkan emosi kita pada tempatnya. Marah itu adalah sifat manusia. Tidak sah orang kalau tidak marah. Marah tentu ada sebabnya. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia wajib marah. Maka pesan Nabi kepada kita, kalau kamu marah, maka beruduklah. Sebab marah itu dari iblis, dan beruduk itu dengan air. Iblis itu dari api, dan api itu hanya mampu dan bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila kamu marah, maka beruduklah. Insya Allah kamu akan mampu mengendalikan amarahmu, walaupun pada saat itu kamu pantas untuk marah. Inilah tanda-tanda gagalnya ibadah puasa Ramadan. Apabila setelah Ramadan kita kembali menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa mampu mengendalikan amarah kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah orang-orang yang pemaaf. Di bulan Ramadan, tiada hari tanpa berjemaah, membangun kekuatan dan berjemaah. Tidak kita lihat bulan lain selain bulan Ramadan yang mampu menyatukan ini. Apalagi bicara tentang pemaaf. Di Ramadan, di bulan Syawal, setiap saat kita lakukan silaturahim, halal bihalal dan sebagainya. Yang intinya adalah saling memberi maaf. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk memaafkan orang lain. Dan tidak ada perintah untuk meminta maaf. Yang ada hanya memaafkan orang lain. Maka orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang mampu dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Padahal orang yang diberinya maaf itu adalah justru orang-orang yang selama ini menghancurkan kredibilitas marwah harga dirinya. Orang-orang yang menghancurkan kinerjanya, orang-orang yang menghancurkan kerjanya dan sebagainya. Tapi pada saat itu dia mampu memberi maaf kepada orang-orang yang saya katakan tadi. Maka memberi maaf tidak hanya menunggu bulan Syawal, di hari apapun, di bulan apapun, siogianya kita menjadi insan yang selalu memberi maaf kepada orang lain. Orang-orang yang senantiasa memberi maaf kepada siapapun akan lapang hatinya, akan lapang dadanya, dan hidupnya insya Allah tidak ada masalah. 3 hal, 3 ciri ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 134. Apakah 3 ciri ini ada pada kita? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Sehingga layakkah atau tidakkah kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun yang dijanjikan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang tidak mengenal ras, yang tidak mengenal warna kulit dan sebagainya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada hari ini setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan, berfastabiqul khairat, untuk terus melakukan amal-amal soleh, sehingga ini menjadi bekal terbaik kita ketika kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.